Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Di channel ini, kalian akan mendapat aneka macam informasi dari traveling, kuliner, gaya hidup, dan macam-macam termasuk informasi literasi. Well, kali ini kita akan ngebahas informasi literasi, tepatnya tentang premis. Beberapa waktu yang lalu nih, saya udah pernah posting video tentang premis, cara membuatnya, tapi ternyata masih banyak yang bingung untuk membuat premis. Nah, kali ini saya akan bantu membuat premis dengan mudah. Saya sediakan template-nya, nanti kita latihan bareng-bareng membuat premis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan jangan di-skip iklannya di video Benny Info. Oke, sekarang kita check it out. Guys, sebenarnya apa premis itu? Ya, premis itu adalah landasan cerita novel yang akan kita tulis. Pada video sebelumnya, kita udah bahas tentang ide kan. Nah, ide itu kan banyak tuh, udah kita tulis dan masih agak semraut gitu ya. Nah, dengan premis kita susun sedemikian rupa sehingga lebih teratur, tertata rapi, dan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita novel. Atau sebelumnya kita kembangkan dulu menjadi sebuah plot, atau sebuah sinopsis, atau sebuah outline ya. Nanti kita ke tahap itu, cuma sekarang kita akan bahas tentang premis terlebih dahulu. Sebenarnya saya udah ngebahas tentang premis ini di video-video sebelumnya ya. Cuman banyak juga yang masih bingung ya. Karena itu sekarang saya akan buatkan template biar kalian lebih mudah untuk membuat premis tersebut. Well, sebenarnya untuk membuat premis itu bisa gimana aja sih. Yang penting ada syaratnya. Yang pertama ada karakter protagonisnya siapa. Nah, terus karakternya, keunikannya apa. Yang kedua ada objektif atau tujuannya. Jadi dia diceritain itu mau ngapain si karakternya itu. Sehingga si storyteller itu nanti akan bercerita tentang proses mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah alasan atau latar belakang kenapa si protagonis itu melakukan atau memiliki keinginan tujuan tersebut. Jadi udah jelas ya, ada 3. Dan keempat adalah masalah apa yang timbul ketika ingin mencapai tujuan tersebut. Ini yang disebut dengan konflik ya. Lalu yang kelima mungkin bisa perlu juga ditambahkan adalah siapa sih orangnya atau sosoknya yang membuat masalah itu datang ya. Masalah yang menginginkan dia tidak tercapai keinginannya tersebut. Nah, 5 unsur ini harus ada di setiap pembuatan premis. Betul. Nah, tapi tetap saja pada bingung kan gimana nyusunnya. Oke, saya akan membuat template-nya dan kalian bisa mengisinya sesuai dengan template tersebut sehingga kalian mudah untuk membuat premis. Kesananya kalian bisa mengembangkan sendiri, tapi ini saya bikinkan yang basicnya biar kalian terbantukan. Oke, check it out yang ini ya. Ya, yang pertama di template ini saya dalam kurung diperhatikan. Jadi teman-teman tinggal mengganti atau mengisi yang di dalam kurung ini ya. Nama 1 ini adalah nama protagonisnya. Siapa misalnya. Boleh nama sementara atau udah pasti ya. Nah, diisi lagi yang kedua profesinya. Profesi ini seperti status ya. Misalnya dia siswa SMK yang cantik, yang gimana gitu. Atau sekretaris, tentara, polisi, apalagi supir truk, apa aja lah. Pokoknya bisa kalian isi, bahkan ibu rumah tangga pun bisa dijadikan profesi ya. Kemudian sifatnya yang unik, karena kenapa harus unik? Biar si karakter ini berbeda dengan yang lain dan ya nggak biasa-biasa aja, nggak ordinary people banget gitu ya. Ini kalian bisa isi. Kemudian dia ingin sekali ngapain, harapannya, jadi keinginannya, tujuannya dia apa di cerita ini. Lalu di sini alasannya karena apa? Karena misalnya tadi harus ada motifnya. Apa yang objektif mendorong dia memiliki objektif atau keinginan tadi itu apa? Jadi tinggal diisi ya. Nah, setelah itu dia ternyata harus berurusan dengan ini, bisa diisi protagonis 2 atau antagonis ya. Silahkan di antagonis
Ya, ini seorang, ini seperti yang tadi juga, dan ini seperti yang tadi juga, ya, sifat uniknya. Kemudian kita tulis di sini, masalah datang ketika, nah langsung disebutkan si konflik utamanya. Jadi hal apa yang menghalangi si protagonis atau tokoh pertama ini mencapai tujuannya. Diceritakan lagi di sini. Nah, kita tambahin lagi. Terus si protagonis atau tokoh satu itu berusaha menyelesaikan masalahnya itu dengan cara, nah kira-kira solusi masalahnya apa? Mungkin ini yang pertama dia lakukan atau mungkin juga bisa secara keseluruhan. Silahkan ya, karena kalau di dalam novel itu kan konfliknya banyak, tapi yang utamanya apa, itu yang menjadi pokok bahasan di sebuah novel. Nah, ini dia contohnya ketika diisi ya titik-titik tadi atau dalam kurung tadi seperti ini contohnya. Catherine adalah seorang siswi SMA yang introvert ya. Kemudian dia ingin sekali memecahkan kasus bunuh diri sahabatnya karena dia yakin itu bukan bunuh diri biasa. Tapi dia ternyata harus berurusan dengan Angga, seorang siswa baru yang ternyata punya kekuatan supranatural seperti dirinya. Masalah datang ketika terjadi bunuh diri kedua dan ketiga yang melibatkan guru mereka. Catherine berusaha menyelesaikan masalahnya itu dengan cara bekerja sama dengan Angga yang menyebalkan karena sok ganteng. Well, semuanya gimana? Jadi udah paham ya? Silahkan template-nya di copy dan dituliskan di kolom komentar terus diisi ya. Oke, sekarang kita lihat aja gimana premis-premis yang dibuat oleh teman-teman di kelas ajaib online batch 3 yang saat ini tengah digodok untuk belajar menulis novel. Mereka udah dikasih tugas dan ini beberapa karyanya ya nggak semuanya ya karena durasi juga. Tapi silakan kalian bantu nilai kira-kira mana yang menurut kalian premisnya menjanjikan sebuah novel yang menarik. Check it out.
Mudah-mudahan tadi videonya cukup membantu kalian untuk bisa membuat premis. Yuk kita latihan bareng-bareng, silahkan template-nya diambil lalu kalian isi ya. Boleh di kolom komentar juga boleh, dan sebanyak-banyaknya kalian kerjakan. Nanti saya bantu ya, review, mungkin kasih feedback ya, bukan bantu nilai bagus atau jelek, karena ya itu urusan teman-teman nantinya. Saya cuma bantu review dikit aja ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Well, sampai di sini aja dulu. Jumpa kita di video Benny Info yang paling baru. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, dan tetap standby ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.